kita nggak tahu nih ya pemerintah bagaimana ya sistemnya, apakah memang akan dilakukan jenis upacara seperti apa, apakah ada hybrid dengan kepala-kepala daerah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai puluhan ribu ada di sana, mungkin lapangannya mungkin bisa, kawasannya bisa, tapi akomodasi orang yang datang yang kita mungkin rasa harus difikirkan lagi gitu ya. Arsitek Boy Sembiring. Hari ini banyak sekali kegiatan di Ibu Kota Negara yang juga menjadi tim leader kantor kepresidenan di kawasan Istana Ibu Kota Nusantara, yang juga hari ini mulai mengikuti politik juga di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo. Kita tanya-tanya untuk abang kita. Biasanya kita panggil Bang Boy. Ya, Bang Boy, apa kabar Bang Boy? Baik sekali. Baik sekali ya. Ya, ini tadi langsung dari Medan ya? Iya, langsung dari landing, langsung ke studio. Ketemu Bang Jutan. Siap, terima kasih. Bang Boy, ya, kita siap. mau cerita sedikit nih Bang. Ya. Abang itu masa kecilnya seperti apa sih Bang? Ya, masa kecil saya di Medan. Di Medan? Ya, biasalah anak Medan kan. Ya. Karena tinggal di Perumnas Mandala, kalau di Medan itu dikenal suka juga rame-rame, ribut-ribut dan lain-lain gitu kan. Lulus SMA, sekolah di Bandung. Oke. Kemudian bekerja di Bandung sekian tahun. Akhirnya karena ingin mengembangkan daerah, saya buka perusahaan konsultan di Medan dan 2010 saya kembali ke Medan. Jadi ini kalau saya cek profil abang ini memang lebih ke konsultan dan bagian arsitek tadi Bang ya? Iya, arsitek. Jadi sudah banyak berkecimpung dalam dunia ini tata kota dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita ngomongin Kabupaten Karo Bang, apa yang abang lihat potensi dari Kabupaten Karo Bang? Kalau Karo itu kan kampung leluhur ya. Orang tua saya lahir di sana, keluarga sebagian besar ada di sana, dan Karo itu adalah dataran tinggi yang sangat dikenal sejak zaman dulu kala ya. Jadi zaman-zaman kolonial juga penjajahan itu Karo itu memang tempat peristirahatan. Ya, jadi orang-orang asing juga dulu banyak datang ke Tanah Karo. Jadi pariwisata Tanah Karo luar biasa. Kemudian sayur mayur Tanah Karo juga sangat terkenal sampai ke mancanegara. Dulu ya, cerita dulu. Jadi eksportir atau kualitas tanaman terbaik di Sumatera atau Indonesia itu banyak dikirim ke luar negeri itu dari Karo. Nah, jadi potensi-potensi itu saya pikir adalah potensi-potensi yang sangat mungkin bisa dikembalikan. Jadi pariwisatanya dan tadi pertaniannya itu yang saya lihat di Karo. Jadi gini Bang, ini kan kalau kita cek nih Sumatera Utara ini Bang, saya juga kan dari Sumatera Utara ya. Dan saya tahu bagaimana biaya politik di sana itu cukup mahal nih Bang. Ya. Jadi ini kan kalau kita cek juga nama abang udah masuk dalam bursa calon kepala daerah di Kabupaten Karo. Dan saya tahu bahwa abang sudah mendaftar ke salah satu partai untuk mau maju di kepala daerah 2024 ini. Apa yang abang lihat dari pola yang sangat brutal itu Bang, dengan biaya politik yang sangat mahal? Ya, yang pertama gini, yang pertama saya tidak melihat ke situ. Itu yang pertama. Karena saya pikir Tanah Karo bukan membutuhkan orang kaya. Nah, jadi apapun yang sudah terjadi, yang lalu-lalu, biarlah itu terjadi. Tapi kita bicara ke depan. Kita bisa melihat bagaimana orang kaya atau orang yang punya uang memimpin daerah-daerah. Bukan cuma di Karo ya, di banyak tempat baik di Sumatera maupun di Indonesia. Jadi saya pikir saya merasa bersalah sebagai seorang profesional yang bisa melihat potensi kampung halaman saya, tapi di satu sisi saya juga melihat problemnya di masa depan. Nah, jadi karena problem itu harus diselesaikan, maka saya menawarkan diri karena memang saya rasa saya bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di Tanah Karo. Nah, kalau saya berpikir tadi harus punya banyak uang,
mana mungkin saya berani untuk menawarkan diri kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya harus mengeluarkan uang yang segitu besar. Tapi dengan saya pikir orang Karo juga bukan orang yang tidak cerdas ya. Dia pasti ini mungkin momentum yang tepat untuk bisa memberikan diri dengan segala keterbatasan, tapi bisa bersama-sama menyelesaikannya. Jadi pemikiran untuk politik yang sama seperti dulu, saya pikir harusnya ditinggalkan. Karena kan mana mungkin sesuatu bisa berubah, tapi melakukan hal-hal yang sama. Ya, jadi saya pikir itu tidak saya pikirkan berapa besar yang harus dipersiapkan. Ya, saya dengar-dengar dulu katanya 30 miliar, 40 miliar ya. Saya pikir orang Karo jauh lebih banyak punya uang ya, tapi tidak dengan cara itu. Orang Karo itu punya dedikasi, punya integritas, punya daulat kalau dalam bahasa Karo ya. Tidak dengan mudah harus dibayar. Kalau ada profesional yang menawarkan diri mungkin siapa tahu. Apa langkah strategi Abang meyakinkan publik bahwa money politik itu bukan lagi pilihan terbaik hari ini? Gini, yang pertama saya punya kesempatan yang jauh lebih besar sebenarnya untuk bisa berkarir di luar. Ya, bukan saya bilang saya sudah sampai di tempat yang hebat, bukan. Tapi dengan segala potensi yang ada saat ini, jejaring yang ada, saya punya kesempatan lah. Tapi saya pikir kesempatan ini, jejaring ini saya akan bisa bawa ke kampung halaman untuk membangun kampung saya. Nah, jadi kenapa tadi disampaikan seberapa besar, kenapa berani gitu ya? Yang pertama gini, milenial itu banyak ya. Nah, saya pikir orang-orang milenial inilah sebenarnya yang akan melakukan perubahan. Kita jangan mental block, atau maksud saya mental block tuh sedikit-sedikit nggak mungkin bisa menang ya. Jangan begitu ya. Saya juga kalau berpikir gitu dari Medan, mana mungkin jadi tim leader di kantor presiden. Iya juga ya. Dari mana jalannya? Iya. Nggak ada orang dalam. Jauh sekali ya kan? Jauh sekali. Jadi memang saya dulu ketua arsitek di Sumatera Utara, kemudian dipercaya juga sebagai ketua satu nasional ya arsitek, dan itu kan semua ada Tuhan yang atur langkah ya, saya percaya itu ya. Jadi saya pikir saya nggak tahu, saya dipercaya menjadi tim leader kantor presiden, ya puji Tuhan sampai hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya pikir mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik, saya membangun kampung. Itu yang membuat saya punya mungkin iman ya, kalau kita orang Kristen ya, iman gitu. Ini ngomong-ngomong soal IKN tadi Bang, karena Abang juga ketua ini ya, tim leadernya gitu. Ya, ketua tim rencana. Apa kabar IKN hari ini Bang? IKN itu kan sangat besar ya pembahasannya ya. Kalau saya kan seorang profesional ya, saya nggak mau ke arah-arah politik yang begitu banyak kaitannya. Tapi saya lebih kepada kantor presiden atau kawasan istana yang memang menjadi tanggung jawab kami. Nah, tanggung jawab kami itu bagaimana caranya 17 Agustus itu bisa upacara dengan baik. Tempat itu sudah layak untuk dilakukan upacara. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 90% persiapan itu. Maksudnya bangunan yang sudah dikerjakan untuk kawasan istana, dan area lapangan upacara sudah bisa dikatakan ready untuk dipakai. Nah, jadi bagian kita yang penting kita selesaikan kan. Kalau bagian-bagian lain-lain itu kita tidak masuk ke situ. Tapi berarti untuk upacara 17 Agustus tahun ini ya sudah saya ready. Rasa sudah ready ya? Ready. Kalau dari sisi kawasan istana presiden saya rasa tidak ada masalah. Ya. Oh gitu ya. Berarti udah bagus lah ya sebenarnya. Hanya nanti mungkin kita nggak tahu nih ya pemerintah bagaimana ya sistemnya, apakah memang akan dilakukan jenis upacara seperti apa, apakah ada hybrid dengan kepala-kepala daerah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai puluhan ribu ada di sana, mungkin lapangannya mungkin bisa, kawasannya bisa, tapi akomodasi orang yang datang yang kita mungkin rasa harus difikirkan lagi gitu ya. Tapi ini bukan ranah saya, karena memang itu sudah di Kementerian Sekretariat Negara lah ya, yang mengatur apakah memang akan hybrid atau jumlah berapa yang akan ditetapkan di upacara itu sendiri gitu.
Kita balik lagi nih Bang, ke Karo nih Bang. Ini kan beberapa tokoh-tokoh politik hari ini juga kan itu ada latar belakang dari arsitek gitu loh. Itu yang abang mau lihat nih, kira-kira ketika abang nih punya diberikan amanah lah untuk memimpin Kabupaten Karo, apa gambaran yang mau abang lihat atau semacam pariwisata seperti apa sehingga kehadiran arsitek itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Karo, Bang? Ya, saya nggak merasa nggak merasa arsitek itu lebih baik dari tempat yang lain, dari orang-orang jurusan lain ya. Tapi ada beberapa arsitek yang cukup berhasil menurut saya menjadi pemimpin daerah. Ada Kang Emil ya, Ridwan Kamil di Bandung. Ada Ibu Tri Risma di Surabaya. Ada Pak Dani Pamanto di Makassar ya. Mungkin arsitek ini memang karena secara naluri dia itu sudah terlatih ya dari awal sekolah itu kan dilatih melakukan mencari potensi, menggali masalah, menyelesaikannya dan menyusun bagaimana membangunnya. Jadi ada 2 tahap dalam melakukan satu proses, yaitu namanya itu mental creation, itu dilakukan dalam pikiran konseptual, kemudian physical creation, how to build, mekanismenya, metodologinya. Nah, jadi arsitek itu memang sejak awal tuh terlatih berpikir melakukan sesuatu kemudian evaluasi, berpikir evaluasi, sehingga secara sistematis itu biasanya pembangunan tuh lebih lebih on the track gitu. Dengan lebih mudah karena sudah terbayangkan. Jadi waktu kita merancang gedung, merencanakan kota, pola how to build-nya juga sudah dipikirkan. Nah, makanya banyak para arsitek yang menjadi pemimpin kota itu dia lebih mudah dalam mengeksekusi program-programnya. Nah, itu sudah mulai terlatih. Nah, harapan saya sih talenta yang sudah saya dapat ini ya dan pengalaman yang ada itu bisa saya terapkan di kampung halaman sehingga tidak omong-omong saja pembangunan itu gitu ya. Jadi pasar, perkotaan, rumah sakit, ya kan, sistem utilitas kota yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi kalau saat ini contohnya ya, kalau Karo itu kan ibu kotanya Kabanjahe. Ya. Tapi Kabanjahe itu saya belum bisa bilang kota. Karena pembangunannya? Ya, saya bilang kampung besar. Ya. Nah, kenapa? Karena kota itu ada persyaratan-persyaratan mendasar yang harus dipenuhi dalam pembentukan sebuah kota. Nah, kan nggak kita bisa uraikan semua di sini ya. Tapi pada prinsipnya, contohnya ruang terbuka kota kan harusnya ada. Sebagai kawasan pariwisata, pedestriannya harus baik. Kemudian kalau kawasan pariwisata juga ada akses yang baik, atraksi yang baik, kemudian ada amenitas yang baik. Amenitas itu ya akomodasi wisata gitu ya. Kemudian pembangunan permukiman itu nggak bisa secara natural begitu. Dia memang harus diatur. Di mana rencana jalan baru, bagaimana kita menzonasikan fungsi-fungsi pendukung perkotaan gitu. Itu harus diatur. Jadi visioning kota harus disusun. Masalah membangunnya nanti 20, 30, 40 atau 50 tahun ke depan itu cerita yang lain. Tapi ada grand design-nya sudah ada, visioningnya harus sudah ada. Nah, itulah yang membuat saya tuh ingin mendudukkan ini dalam 5 tahun ke depan sudah ada pondasi. Ya kan. Setelah itu siapapun pemimpinnya nanti pondasinya sudah ada. Tinggal melanjutkan. Betul. Nah, malah sebaliknya, kalau saya tidak menawarkan diri sekarang, ya kan, saya urus karir saya misalnya, saya khawatir 20 tahun mendatang saya menangis. Karena apa? Karena carut marut mungkin. Carut marut dan sudah tidak dapat diperbaiki. Nah, gini lah. Ya, contoh sederhana ya. Di sana kalau orang membuat permukiman itu tidak ada perumahan yang dibangun, tuh jarang ya. Sedikit sekali ada tapi sangat sedikit. Orang punya ladang, ya kan, kebun gitu, dikapling-kapling, jualan kapling. Sebelahnya bikin lagi kapling, jualan kapling, belakangnya pun begitu. Sehingga apa? Sanitasinya nggak ada. Tidak terintegrasi sistemnya. Tukang sampah aja malas masuk. Karena blok-blok begitu ya. Blok-blok dan tidak ada konektivitas. Ya kan. Nah, ini kan tumbuh di beberapa titik dan ini 20 tahun atau 15 tahun ke depan ini kan jadi
kumuh. Ya. Nah, kamu bayangkan Bang, kalau seandainya ini kumuh, yang lahir generasi apa? Oke. Generasi stres. Iya. Bagaimana mungkin generasi stres itu ada wisatawan yang datang? Iya. Yang ada kan perampok, narkoba, PSK dan lain-lain. Tentu jadi masalah besar di jadi kemudian masalah hari. besar. Itu yang saya khawatir 20 tahun lagi saya menangis. Iya, oke. Nah, kalau sekarang saya menawarkan diri dan kalau memang yang di atas memberikan, Ya. semesta akan mendukung. Siap. Saya yakin itu. Tapi kalau seandainya saya tidak diterima atau tidak terpilih, Iya. saya pikir saya tidak ada merasa beban menjalankan karir Tugas saya abang yang di luar. lain. Ya kan? Karena apa? Karena saya sudah pernah menawarkan diri. Ya. Tentu dengan segala keterbatasan saya tidak punya uang 30 miliar seperti yang lainnya. Oke. Nah, tapi itulah yang saya tawarkan buat Satu terakhir Bang, singkat aja Bang. Bagaimana Bang menggait suara-suara Gen Z maupun milenial di Kabupaten Karo? Nah, ini dia Bang. Jadi saya itu sebenarnya berulang-ulang didatangi oleh anak-anak muda. Jadi ini dorongan dari anak-anak muda. Betul. Saya berulang-ulang didatangin. Kita bisa Bang, kita bisa Bang, Oke. kita bisa Bang. Kita rubah sama-sama, kita bangun sama-sama. Saya pikir dulu kalau saya pernah berharap begitu kepada seseorang begitu ya. Sekarang ini adik-adik ini berharap begitu Ya. kepada saya. Saya membayangkan diri saya 5 tahun yang lalu. Ya. Saya bilang, oke, kita maju. Dengan segala keterbatasan, kita maju. Ya. Karena saya pikir partai politik itu harusnya melihat itu. Oke. Ya, partai politik itu. Kalau tidak, anak milenial atau orang-orang yang punya dedikasi, punya profesional, itu nggak akan pernah bisa melayani kok kampung halamannya sebagai politik yang baik. Ya. Yang menang itu hanya orang-orang yang punya uang. Ya. Privilege dan lain sebagainya. Bayangkan saja, Bang, mau kemana nanti negara kita, atau saya bilang kampung halaman, misalnya bupatinya orang kaya punya uang, Iya. legislatifnya demikian juga orang kaya punya uang. Iya. Nah, ini sama-sama pengusaha nih kumpul, Iya. terus membicarakan tentang bagaimana menghidupkan karyawan-karyawan. Iya. Ini kan sesuatu yang Tidak mungkin ya. sulit ya, Benar. tidak mungkin begitu. Bagaimana menaikkan UMR ketika Iya. mereka begitu mau naikkan UMR, itu yang kenakan mereka Mereka juga. juga. Nah, makanya kan disitulah partai politik harus Iya. mulai on the track, saya pikir membangun bangsa. Ya. Kira-kira gitu Bang. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang ngobrol-ngobrolnya. Nanti lain waktu kita lanjutkan Bang. Siap. Kayaknya ini menarik ini bicara soal tata kota di Kabupaten Karo. Karena itu saya tahu bahwa itu destinasi yang luar biasa juga Bang. Betul. Semoga langkah Bang lancar lah di Kabupaten Karo Bang. Siap. Sukses terus Bang ya. Bagian kita kerjakan, yang lain biarkan Tuhan yang melakukan. Amin. Amin.